Oke, ini dia tim sebenarnya, tapi mewakili yang datang dari Balai Sekolah Penggerak Provinsi untuk memonitoring SMP Negeri 2 Mas Bage sebagai sekolah penggerak level 2. Itu sudah level 2 itu udah level terbagus, terbaik di sekolah penggerak. Ya, kedatangannya sih disambut sama Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Pengawas Pembina SMP Negeri 2 Mas Bage. Oke, selanjutnya kita dengar-dengar bincang mereka. Misalnya konten, misalnya menggunakan SMP 1 slogan dengan SMP 1 untuk sangat teman itu kan copy paste ya. Oh, ini dia masukkan LCD proyektor padahal di kelasnya nggak ada. Itu teman bapak sama ini. Ini semua teman kita itu di lapangan. Jadi ya begitu. Jadi untuk PMM itu Pak, yang menyusun itu memang dari unsur guru. Ya. Sebagian besar dari unsur guru yang memang yang mumpuni dalam bidang itu Pak. Pada itu saya juga ikut sempat ikut kegiatan di Bali yang semua tim penyusun PMM pusat Pak. Jadi ini memang semua yang mengisi konten di PMM itu semuanya dari unsur guru dan memang yang mumpuni dalam bidang itu. Bukan orang pusat. Makanya banyak yang kita juga guru yang orang pusat gitu. Iya. Yang memang menguasai dalam bidang itu. Bukan serta-merta orang pusat sendiri yang menyusun tidak. Jadi orang pusat mengundang dari beberapa unsur guru yang memang sudah melakukan hal itu. Nah itulah dijadikan satu, dirangkum menjadi sebuah produk itu. Cuma mereka penyusun itu tidak sama, itu kan masing-masing pelajaran kan berbeda kan itu kan. Makanya kalau kita sandingkan dia bingung kan ya, betul kan Pak ya? Ya. Nah, dan pemahaman teman-teman itu 70% masih berorientasi pada buku paket. Padahal di kurikulum Merdeka itu berorientasi pada CP yang harus disampaikan ke pasar didik selama 3 tahun. Mereka menyusun buku modul aja, mereka buku paket. Bagaimana menurut Pak? Mana yang benar? Ya, setidaknya saya kan ini kan sekolah penggerak ini Pak ya. Ya. Tentunya sekolah penggerak itu kan itu yang menjadi lebih ini karena satu model untuk bagaimana dia melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka itu. Terkait salah satu yang lima intervensi itu Pak kan. SDM, digital dari apa namanya? PDP, kemudian pusat berbasis data dan sejauh mana Bapak Ibu selaku pendidik melaksanakan lima intervensi. Itu kita tahu, makanya mungkin saya kesini itu ingin mendengarkan cerita lagi Pak. Kalau cerita apa yang menjadi kendala-kendala, apa yang menjadi teman-teman Bapak Ibu di sini, itu yang perlu Bapak Ibu untuk menyampaikan ke kami. Hingga di mana data yang akan saya dapatkan di sini ini sebagai profil sekolah penggerak yang ada di TV. Harapan kami di sini ya tolong ceritakanlah kami apa hal-hal kendala-kendala yang dihadapi dulu di sini, itu maksudnya. Entah kayak kata Pak Pengawas baru dia di sisi konsep masih belum paham mungkin. Nah, itu menjadi temuan-temuan kami di sini dalam melakukan monitoring itu. Itu jadi harapan. Jadi begini maaf ya Pak Poleh, kalau yang dipanggil ini itu hebat karena sering latih kan tadi, tapi yang ini belum tentu mewakili teman yang lain. Yeah. Kalau ditanya yang lain belum tentu jawabannya seperti ini. Kalau ini tanya pasti hebat. Yeah. Nah, makanya ini masukan dari buat guru, kan saya dapat informasi dari SMP 3 Sigur. Ya kalau ditanya di ruang kepala pasti kita jawabnya bagus-bagus. Yeah. Tapi kalau ditanya di belakang lain lagi ceritanya kan. Nah, itu saya kan. berusaha di sini. Ya itu kan. Jadi ini saya bukan menggurui ya. Kalau mau mewawancara, proses bukan begini. Artinya begini. Ya pasti jawabannya bagus ini. Bukan
bukan jadi Ya itu ya. Ya. saya minta di awal untuk Iya. bukan dulu. Ya. Artinya kan ada teknik lain ya Pak. Oh, ada teknik. Jika saya mau mendengar, saya tidak mau ambil satu informasi dari Iya. segelintir orang sih. Ya. Ya, ya, ya. Jadi saya mau observasi dulu, melihat dulu. Oh, ya. Dari tahapan pelaksanaan di manajemen pertama, saya harus clearing dulu. Ya. Artinya bukan mengumpulkan langsung sini tidak. Saya akan observasi dulu, melihat secara real kenyataan di lapangan seperti apa pelaksanaan itu. Oh, ya. Nah, barulah saya akan Bagus. mengumpulkan itu maksudnya. Silakan. Oh, iya, iya, iya. Bukan mengumpulkan secara langsung enggak. Saya jadi ada beberapa teknik dalam iya, betul. monet. Jadi pertama saya harus mengamati dulu gimana studi dokumen seperti apa, kemudian penerapan IKM di sini seperti apa, saya harus tahu itu maksudnya. Bukan serta-merta saya nggak bisa sambil sumber informasi dari satu pihak juga. Ya bagus ya, itu yang kita lakukan Jadi saya supaya harus mendapatkan informasi dari semua pihak. ya supaya apa? Supaya BGP itu tidak sanggup mengambil. Oh enggak, kami sudah. Jadi Karena saya dengar dari SMP 3 siku ya. Jadi saya cerita dari guru-guru itu kan, karena guru-guru itu kadang dia curhat sama pengawasnya. Jadi kami di Pelabuhan Sikur mungkin Pak. Ya, Sampai di Sikur kayak 3 sikur. 3 siku Bang. Kan penggerak itu. Atau penggerak SMP. oh saya ada di sana. Ya itu makanya kan lain tim kan ya lain kan dari bukan Bang. Kebetulan yang datang di situ itu dua. Oh, dua. Dari kementerian, dari pusat. Satu dari BGP. Oh gitu ya. Nah, jadi dipisahnya untuk kementerian kepala sekolah yang lama itu. Untuk Sebenarnya ini pengalaman saya turun Pak. Kayaknya nggak tegang deh. Saya ingin tahu sejauh mana sih. Ya, itu yang maksud bagus. saya. ya, Jadi ketika saya bertemukan hal-hal yang menjadi kendala di sini, itu menjadi satu PR kami di BGP. Iya. Apa kira program yang kami akan angkat di dalam satu sekolah penggerak di angkatan satu ini sehingga bisa diperbaiki dan dikembangkan lagi ilmu guru-guru yang ada di sini. Itu mas. ya. Saya juga begitu. Jadi saya bilang Tahu sih Pak, ya, dari terkait dengan intervensi itu kelihatan. Nah kami sebelum turun itu saya dibekali di BGP. Oh, gitu. Jadi mana-mana letak-letak yang harus kita fokuskan itu udah ada. ya syukur Allah. Sehingga jangan sampai dianggap program ini dianggap main gitu. Karena sudah banyak sekali anggaran yang kita Iya. baik itu lokal karya dan sebagainya sehingga ada hasil daripada program itu. Betul. Gitu. Kasihan negara-negara itu. Iya itu. Iya. Nah harapan saya kayak Pak Guru pas sekolah guru-guru, apa cerita padanya saja, nggak apa-apa. Nggak usah direkayasa atau dibuat lah gitu. Iya. Jadi Nah, kejujuran itu ibaratkan pasien dengan dokter. ya Pasien harus menjadi- menceritakan sebenarnya penyakitnya penyakitnya apa, supaya ya? diagnosanya tepat. Ya itu. Gitu. Jadi Itu itu bagus. Guru ya, Pak Guru ya. Nggak apa-apa dia nanti. Kan dia Kalau ini orang hebat ini. Ya itu. Saya nggak malah Iya, kita juga iya. ini maksud saya Oke. masih banyak yang belum juga kami pahami dan di kelas juga belum maksimal mungkin ya untuk yang kurikulum Merdeka ini. Kami mungkin kalau ada bapak pengawas mendatang lebih belajar gitu. Iya. Tapi kalau pas kita ngajar di kelas mungkin kurang kita maksimal juga persiapan apa seperti Nah, itu. itulah yang saya. Karena banyak juga yang masih belum kita paham seperti misalnya pembelajaran Diferensiasi. itu di kelas itu kita mungkin masih belum menerapkan secara maksimal karena yang tadi gaya belajar minat siswa dan kebutuhan siswa itu pun masih kita belum menggali dengan baik mungkin. Nah, ketika kita menerapkan di kelas, kalau selama ini pengalaman yang sendiri yang belajar di kelas itu mereka lebih banyak ke gaya belajar yang kinestetik ya, yang anak-anak laki-laki biasanya mereka lebih cenderung ke itu.
Iya. Nah, jadi mereka maunya kalau misalnya main game apa itu kan maunya itu aja. Jadi seperti itu kadang menjadi masalah. Ada yang senang yang visual, audio, itu mereka lebih banyak maunya yang belajarnya pakai game aja, Bu Guru belajar pakai yang ini aja, Bu Guru kayak kemarin seperti itu. Padahal teman yang lain juga kan beda juga, jadi belum maksimal gitu. Ya. Tidak apa-apa, santai aja Pak Kepala. Ya. Ya. Kopi dulu Pak. Silakan. Ya, ya. Ya. Jadi memang belum kalau kami ini. Tidak apa-apa, jadi masukan Iya. kami kan. Termasuk tadi yang media mungkin ya, media. Digitalisasi sekolah itu. Kita rencana misalnya pakai PowerPoint, pakai ini, LCD. tapi kita kadang rebutan LCD-nya. Ya. Nah mungkin setiap hari kita Dasar bawa prasnya LCD ke kelas. apa yang menjadi apa kekurangan dasar pras dari sisi teknologinya misalnya? Iya. Keterbatasan LCD ya. LCD. Kita ya ini sesuainya juga. Kita Internet mau ada, rencana belajar pakai media itu misalnya kan, tapi ternyata Bapak Ibu guru yang lain juga mau pakai, jadi kita Keterbatasan. Iya. Jadi keterbatasan. Jadi lebih ke ya apa sudah namanya, kontekstual aja jadinya. Kalau akses internet ada di sini. Ada. Ada. Tapi internetnya lagi Pak, siswa dilarang bawa Membawa HP. HP. Iya itu lagi kan ya. Tapi Artinya Kecuali akses pelajaran. internet itu Ya. tidak kan gurunya yang akan memanfaatkan. Ya. Jadi gurunya akan memadu bagaimana pelaksanaan ya, pemanfaatan ngambil sumber apa namanya, materi media itu maksudnya. Ya. Bukan berarti siswa. anak-anak dia harus akses internet enggak. Jadi sebagai alat guru untuk melakukan pembelajaran sebagai media Ya. dokumen. Makanya begini dia Pak BGP, Iya. kemarin di awal tahun ini ya, Iya. kita tahun kedua ini kan, kita sudah menyebarkan semacam lembar kebutuhan guru. Ya, sebagaimana kita di komunitas belajar, kita bentuk komunitas belajar, kemudian kita menyebarkan apa-apa saja sih yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu guru. Nah, alhamdulillah setelah terkumpul ada di dokumen kita, nanti bisa dilihat. Dari situ kita padukan dengan lembar kerja PDB itu, ya perencanaan berbasis data dan rekomendasi. Nah, sudah saya analisa, kami analisa, oh, ternyata ini yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu guru. Dan kita mulai menyusun atasnya, ya termasuk media-media yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu guru. Namun kan ada kendala ketika kita di LCD. Saya 2 tahun berjalan, memang pertama kali jadi kepala sekolah penggerak lulus itu di sini gitu. Ya, berarti baru 2 tahun ini kita juga. Tahun kedua. Nah, sejak itu kita programkan untuk LCD. Dan awalnya ya LCD-nya yang saya lihat tuh banyak sampai rusak. Banyak rusak. Yang aktif hanya 1, jadi baru kita coba planningkan. Cuma di sana ada keterbatasan kita masalah jumlah untuk pembelian, misalnya kayak gitu LCD, kan nggak bisa kita dana bos ini ada batasan gitu loh untuk beli LCD kan, itu maksimalnya ya seperti itu yang kita berikan. Nah, sejak itu juga kita tidak ada bantuan TIK gitu. Padahal dulu di awal kan semua sekolah penggeraknya akan diberi TIK kan, termasuk Chromebook. Tapi nggak ada gitu, nggak ada. Tapi alhamdulillah kami punya komputer di situ. Jumlahnya kemarin 20 ya Pak Wakasan. 20 rusak 5 kayak gitu. Nah, kami beli 3 lagi gitu. Nah, yang kita harapkan ini Chromebook yang bantuan dari pemerintah ini kapan adanya gitu. Nah, seperti itu. Kalau akses internetnya, kami semua kelas sudah bisa mengakses dengan menggunakan PMM sudah semua login. login semua sudah. Cuma kita mengalami
mengalami kendala di dari berapa kemarin tadi malam saya buka kok jumlah guru kami kok bertambah menjadi 49 gitu loh. Di mana Pak? Dari rekap PMM itu dari dinas share ke MKKS, saya ambil kok SMP 2 kok jadi 49 gurunya, saya bilang gitu, padahal 43. Iya. 43 dengan saya bahkan gitu kan. 43 dengan saya. Nah, tambah satu lagi baru datang, tapi kan baru masuk Dapodik dia kan dari 44. Loh, kok dari 49 itu menurut data yang ada di PMM itu baru 16 yang mampu menyelesaikan teman-teman kami sampai ke postesnya. Hanya saya kirim kepada dia pagi. Proses yang sampai di mana itu Pak? Hah? Proses yang sampai di mana? Kapan? Untuk di proses atau barang PMM itu? Di postes PMM kan setiap pagi kan Belum modul. selesai itu prosesnya itu? Hah? Belum ada selesaikan? Sudah, baru 16 gitu. 16 Iya, 16 orang. Dari 40 Dari 3. 43. Tapi datanya tambah lagi baru datang kan? Iya, dari 44. 44. Nah, ini juga untuk mengantisipasi tentang aksi nyata. Saya pribadi juga baru sekali saya membuat aksi nyata ya karena ada kendala. Maka saya adakan pelatihan, insya Allah ini sudah kita rencanakan untuk membuat link YouTube-nya dan sampai dia mengupload di aksi nyatanya teman-teman ini. Seperti itu. Satu. Sudah ada yang upload ini apa? Apa namanya? Aksi nyata. Aksi nyata di PMM teman-teman. Mungkin baru satu di situ, Satu di aja. data itu. Mungkin saya. Sudah. Sudah. Satu juga. Tapi masih untuk PDF. Video udah ada. Untuk video ini saya masih bingung karena kalau video itu butuh ini Aplikasi. misalkan kamera itu yang susah kan kalau pakai HP hasilnya tidak maksimal ya mestinya Ya, diedit ya. dan maksudnya saat proses pembelajaran di kelas itu saya mau yang di kelas itu sehingga antara PNM dengan praktiknya di kelas itu seperti inilah katakan cuma kalau pakai HP pertama di saat mulai itu anak itu biasa nggak biasa kena kamera gitu. Mestinya sudah ada duluan kameranya di sana ada yang mengatur tentang itu sehingga antara PMM yang memang dengan praktik di kelas itu terkait ya gitu. Yang kedua masalah PMM ini saya melihat di kelas itu kan monoton ya karena kenapa selama 6 tahun itu siswanya hanya menerima lalu kemudian masuk di kelas 1 ini mencari PMM itu kan dia hasil explore yang lakukan itu siswa mencari sifatnya kan. Nah, selama 6 tahun dia SD menerima lalu kemudian dia berada pada posisi mencari. Nah, di situ letak kesulitan saya selama ini. Yang kedua masalah seperti yang disampaikan oleh ibu guru memang kita kekurangan alat ya media. Barangkali untuk ke depan kami yang merasakan ini seperti membuat video pelajaran yang sifatnya menggunakan video dan lain sebagainya barangkali perlu ada semacam seperti itu. Namun kita senang sekali dengan ini karena guru tidak lagi capek-capek menjelaskan. Namun kebiasaan siswa itu yang membuat kita ya nama juga 6 tahun. Pikir 6 tahun dia menerima saja dari sekolahnya lalu kemudian sekarang dia mencari. Kita sebagai guru membimbing itu letak kesulitannya. Sehingga maksud dia ini di sekolah dasarnya mohon di SD maksud dia perlu juga
peninjauan kembali di sana sehingga kami di SMP tidak melanjutkan nanti di SMP. Ya, meminta siswa untuk yang lebih aktif itu juga Untuk tantangan. Pembiasaan. ya Pembiasaan harus kita bayangkan 6 dengan tahun jadi SD model menjadi pembelajaran motor. yang betul-betul ini. Anu juga Pak BGP ya, ini menjadi kendala juga teman-teman di SMP kan soalnya kan. Jadi di SD itu ketika dia masuk SMP kadang anak itu belum lancar membaca kan. Dia Sudah di Beberapa. saat SMP di SMP itu kan. belum Ya, baca. baru. Ya, Iya. bukan Ada membaca juga. itu ya fakta ini kan. Nah, yang kedua perkalian dan pembagian juga itu ya. Hitungan. Karena kenapa di SD itu ini mereka itu kan wajar 9 tahun bahkan 12 tahun kan. Jadi walaupun anak ini tidak bisa membaca ditamatkan saja, diluluskan saja kan. Nah, akhirnya kan di SMP ini kan tidak ada seleksi kan. Ya diterima kan itu ya kan. Itu ya. Ya jadi kendala juga Bapak Ibu guru pada saat mengajarkan gitu ya. Terlaluan sekali kalau SMP tidak bisa kehitung. Iya, ini memang fakta itu. Ada di Sumba. Di sini bahkan ada. Dan ketakutan dari bagi kami guru di kelas 7 Ya. yang sekolah negara, takut sekali rasanya ketika anak itu tidak berubah. Artinya bawaan yang dari kita tidak menyalahkan itu, tapi ini adalah sebuah masalah yang memang perlu ditinjau di sekolah dasar, sehingga jangan ketika berada di SMP menjadi suatu masalah bagi maaf ya. Dan sebenarnya ada yang dikatakan dia asesmen diagnosis itu. Ya. Asesmen diagnosis. Ya. Itulah. Asesmen. Ya, diagnosis awal kita- ya. Nah, itu yang jadi anak mau tidak mau harus melakukan itu. Nah, makanya saya sudah mengetahui kemampuan dasar usaha didik. Kemampuan dasar. Nah, Jadi seorang guru memang harus mampu mempetakan itu dulu, harus menang dulu. Itulah makanya kami ingin tahu di dalam apa namanya, tentunya di sekolah penggerak ini kan sekolah yang memang dianggap lebih maju setingkat dari sekolah penggerak kan begitu Pak. Iya, Pak iya, Pak iya, Awal. iya. Hingga makanya harapan kami makanya dilakukan apa? Ini kan masa transisi dalam satu ini. Di mana masa transisi ini adalah masa di mana detik akan diserahkan sekolah ke Pemda. Itu masalah ini Pak. Oh, iya. Jangan sampai ketika sudah diserahkan ke Pemda ternyata Kembali ya. tidak ada hasilnya Iya, itu. akan kita ambil langkah untuk mengatasi hal-hal atau pendekatan yang kita hadapi saat ini. Itu maksudnya. Iya. Jadi nanti kita akan buatkan apa namanya profil pendidikannya bahwa memang inilah kondisi sebenarnya di Jakarta saat ini. Apakah nanti memang apa kira-kira formulasi yang kita akan angkat untuk mengatasi masalah itu masalah. Begitu Pak, maaf. Iya. Mungkin kita jalan sebentar. Iya, Oh, iya, iya, bisa mari kita Beda jalan-jalan. lama nih kan. Oh, enggak apa-apa. Memang diskusi itu Dari enak itu ya. Iya. Artinya kita bisa menyampaikan aspirasi Iya, gitu ya. ada yang Coba bisa- Atau sama anak-anak dulu mungkin. Nggak apa-apa di aja di kelas aja nanti. Oh, di kelas saya ada. Kami kasih di kelas aja nanti. Ya, ya. Ya, Mami temani beliau. Ya itu siap. enggak sama Pak Ketua. Ya, ya. Iya Pak. Oh iya silakan. Nanti kita. Ada apa-apa Pak? Mana sini aja ada apa-apa. Oh, gitu. Ya, lihat dulu aja sini. Kita lihat. Oh ya, ini sama mami. Soalnya lain ya. Kepala, kita kurang. Ya, ya. Mami aja. Jaga. Kopinya kasih ke teman ini ya.